Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Wong Kediri, pinggiran Jawa Timur. Kali ini saya tertarik dengan fokus channelnya Uya Kuya ketika wawancara sama Alvin Lim, pengacara yang sekarang lagi heboh selain Simanjuntak. Nah, pada wawancara dengan Uya Kuya itu, di channelnya Uya Kuya itu, Alvin Lim menyebut beberapa masalah, beberapa kasus yang dia laporkan ke polisi itu macet. Padahal kasus-kasus itu kasus-kasus besar. Setelah itu kita laporin ke polisi. Polisi nggak mau naikin dia jadi tersangka atau naikin sidik. Kenapa? Ya karena ini, kalau menurut saya ini oknumnya ini kelas tinggi, Mas. Si Sinarmas ini kelas tinggi. Nah ternyata setelah saya cek lebih lanjut, ada orang namanya Stanley dari Sinarmas ya, nemuin si Fedy Sambo. Ya, jadi Stanley ini berusaha untuk apa? Meng-SP3, menghentikan. Ya kan, berbicara ke Kapolri. Makanya saya WA Pak Kapolri. Pak, tolong Pak, lurus Pak. Saya dapat informasi bahwa ada begini, tolong Bapak jangan terpengaruh. Jadi sebenarnya ketika saya berbicara, saya bukan sedang menuduh atau sedang mencemarkan orang. Tapi saya sebagai menerima informasi, saya berikan ke polisi, jangan sampai polisi itu terjadi kong kali kong. Itu aja kasus besar. Nah, di daerah seperti di Kediri, kasus-kasus serupa kira-kira juga ada. Bukan kira-kira, insya Allah ada. Jadi yang kemarin belakangan ini sering saya dapat laporan, dapat dorongan untuk ngonten kaitannya dengan beberapa hal laporan-laporan masyarakat yang macet di sebagainya. Begitu tiba di halaman Mapolres Kediri Kota, mereka segera membentangkan spanduk terkait komunitas itu. Usai membentangkan spanduk, para korban dugaan investasi bodong koperasi NMSI itu segera didatangi petugas, diajak bertemu dengan bagian reskrim yang menangani pemeriksaan. Khususnya terkait dengan investasi bodong, bahasa masyarakat itu investasi bodong. Cuman pada formalnya lembaga yang menaungi dalam tanda kutip investasi bodong itu namanya koperasi. Nilainya ratusan miliar, hampir 1 triliun. Itu kalau di daerah ya cukup luar biasa besar di daerah. Mungkin kalau bahasanya orang-orang Jawa itu kalau diberikan dawet itu bisa untuk ngelangi. Kira-kira begitu, sampai bahasanya begitu. Sampai yang terutama ada 3 kasus setidak-tidaknya yang selama ini agak heboh yang berkaitan dengan investasi bodong itu. Yang pertama bahasanya koperasi lanceng, koperasi NMSI. Nah, itu pusatnya di Kediri. Itu yang informasinya nilainya itu hampir 1 triliun. Yang kedua ada Joper. Nah, yang NMSI itu kaitannya dengan bentuk barangnya adalah tawon lanceng. Kalau Joper ini ayam Jawa super. Ada lagi yang sekarang ini agak mulai meledak, mulai jadi bahasan-bahasan dan juga sudah dilaporkan polisi tapi belum ada kelanjutannya. Itu SBT bahasanya, tetapi itu bahasanya trading. Nah, kalau SBT ini banyak melibatkan korbannya, informasinya korbannya itu beberapa tokoh masyarakat, pengasuh pondok, anggota dewan, juga masyarakat umum. Jadi mereka ini masih sampai hari ini, para korban ini juga masih mengejar-ngejar
uangnya agar bisa kembali, tapi sampai sekarang juga belum dilaporkan polisi, juga belum ada tindak lanjut. Nah, yang pertama kaitannya dengan NMSI Koperasi, NMSI atau Koperasi Lanceng. Nah, ini kira-kira itu yang paling heboh di Kediri. Sampai salah satu anggota DPR RI dari Kediri itu juga sempat menyampaikan di rapat di DPR bahwa ada masalah soal investasi bodong yang sudah dilaporkan polisi, tetapi sampai sekarang macet. Dia meminta untuk kasus ini segera ditindaklanjuti karena korbannya sangat banyak. Tapi nyatanya sampai hari ini belum ada kejelasan. Penegak hukum, lo kan udah di ranah penegak hukum, kita nggak bisa seperti itu. Hulunya di panjenengan. Jangan sampai timbul persepsi di masyarakat, loh, berarti kalau koperasi-koperasi bodong itu berizin dan legal, berarti seolah-olah pemerintah ini memfasilitasi dan membina bakal maling atau bakal pencuri. Ini baru yang ketahuan, Pak. Dan banyak juga, nanti mungkin Pak Sarmuji bisa bantu menambahkan, di kampung halaman saya di Kediri, dan juga kebetulan korbannya di dapil saya, masyarakat dapil saya, itu ternyata banyak kejadian-kejadian seperti ini. Nah, saya minta dikawal untuk yang satu ini. Nanti apabila kejadian ada lagi, saya minta jenengan ikut mengawal secara serius. Kaitan dengan NMSI misalnya, Polresta Kota Kediri, Polres Kota Kediri itu juga sempat digeruduk oleh para korban. Digeruduk, mereka demo membawa spanduk di halaman Polres Kediri Kota. Cuman lagi-lagi juga tidak ada tindak lanjut. Sudah ada pertemuan dengan pihak kepolisian di sebuah ruangan begitu, katanya nanti akan di perkembangannya mereka akan dikasih tahu, padahal mereka sebenarnya juga pengen menambahi atau memberikan bukti-bukti tentang adanya penipuan ini, dugaan penipuan atau investasi bodong ini. Tetapi nyatanya sampai sekarang juga belum ada perkembangan. Nah, ini saya tidak tahu. Kemudian ketika muncul Sambo-Sambo ini di grup-grup di WhatsApp di Kediri itu juga banyak. Ini mestinya Sambo sudah ditangkap, Sambo sudah terbongkar. Mestinya masalah-masalah seperti ini bisa diselesaikan. Tapi nyatanya kok ya belum ada perkembangan. Ya saya nggak tahu ini kira-kira gampangnya macet. Ini kayak apa? Gampangnya macet laporan masyarakat di polisi. Yang kedua kaitannya dengan joper, bahasa orang kemudian joper. Joper itu juga sudah miliaran, ratusan miliar juga. Ketika dilaporkan polisi, nyatanya juga mandek. Nggak tahu ini apakah ini memang fenomena bahwa kasus-kasus besar, kasus-kasus yang duitnya besar itu kemudian memang banyak yang macet, yang padahal korbannya sangat banyak. Mereka punya bukti-bukti, laporkan dan sebagainya, tetapi lagi-lagi macet. Yang terakhir yang belakangan ini mulai muncul paling belakangan itu bahasanya trading SBT. Nah ini ya trading SBT atau sobat, orang menyebutnya sobat, kemudian SBT atau sobat. Nah, ini aneh ini korbannya anggota DPRD Kabupaten Kediri. Anggota DPRD sudah berkali-kali jadi anggota DPR. Nah, terus kemudian ada tokoh masyarakat. Nah, saya tidak tahu apakah mereka ini korban murni atau mereka juga bagian dari pelaku. Saya belum tahu. Karena informasinya anggota DPRD dan tokoh masyarakat ini itu selain dia juga mengumpulkan atau kemudian menjadi investor atau kemudian menjadi memasuk dana, mereka juga menggalang dana dari masyarakat, tetapi dia juga setorkan kepada atasannya. Nah ini apakah dia korban murni? Makanya benar tidaknya sampai hari ini karena belum ada paparan yang disampaikan polisi ke publik, tetapi laporan itu sudah muncul.
Nah, tapi sampai sekarang ini belum ada perkembangan. Nah, ini kenapa juga macet? Nah, ini yang kemudian diherankan. Padahal masyarakat itu sudah tahu kira-kira itu siapa saja yang diduga terlibat di dalamnya. Nah, mereka juga sudah dikasih tahu siapa dan bagaimana bukti-buktinya, bagaimana dan sebagainya sudah disampaikan. Mereka kadang-kadang mereka tidak mau ke publik, banyak diantaranya tokoh agama, anggota dewan, itu mereka tidak mau keluar ke publik untuk menyampaikan persoalan ini. Kenapa? Karena mereka malu. Nah, sudah anggota DPR kok nyatane masih terkena penipuan. Tokoh masyarakat, tokoh agama nyatane kok masih kena penipuan. Nah, disinilah yang kemudian menjadi trouble. Nah, persoalan-persoalan yang kayak seperti ini sebenarnya apa? Kok macet di laporan polisi? Yang kedua, sebaliknya di masyarakat sendiri, loh, sudah ada bahasanya investasi yang tidak masuk akal, keuntungan yang tidak masuk akal. Masa kalau di SBT itu sampai 10% per bulan. Kalau misalnya kita memasukkan atau investasinya misalnya 100 juta, maka setiap bulan orang yang memasukkan uang ke SBT ini akan mendapatkan 10 juta. Akan mendapatkan 10 juta. Jadi setiap bulan dapat 10 juta, tetapi dia memasukkan 100 juta. Pertama-tama, bulan pertama lancar, bulan kedua lancar, bulan ketiga lancar, bulan keempat mulai seret, bulan kelima menjadi seret lagi, bulan keenam semakin tidak ada kabar. Nah, kayak begitulah yang kemudian sering sekali, ya ini menurut saya pertanyaannya, loh, masyarakat kok ya percaya dengan hal-hal kayak begitu, investasi bodong itu. Iming-iming keuntungan yang luar biasa kok ya percaya. Nah, itu pada sisi lain. Ya pada sisi yang kedua, ketika di polisi, loh, sudah kayak begitu kok ya tidak dilanjutkan. Apa enggak kasihan pada masyarakat? Sudah didemo oleh masyarakat, sudah dikasih bukti oleh masyarakat para korban, tapi nyatanya juga tidak jalan. Ya selalu saja nanti tunggu, masih pemeriksaan sampai kapan? Ini sudah hampir 2 tahun. Sudah hampir 2 tahun macet. Bahwa ini yang anunya kabur, kalau kasusnya di NMSI kan katanya ketuanya kabur. Kalau ketuanya kabur, polisi saja kalau mencari yang namanya teroris, katakanlah bahasanya itu dileng semut saja dia bisa tahu, tapi kenapa menangkap ini nggak tahu. Yang kedua, apakah kemudian ini tidak yang terlibat hanya satu orang itu saja, ketuanya saja yang membawa uang 5 miliar itu? Tidak. Keyakinan masyarakat tidak, karena pengurus koperasinya itu ada. Kenapa mereka tidak diperiksa juga? Kenapa difokuskan hanya di ketuanya yang kabur itu? Nah, kan bisa dilihat sebenarnya keuangan koperasi itu, kalau polisi mau loh ya, di banyak diskusi dengan para korban itu, kalau polisi mau, mestinya polisi itu bisa meminta bantuan PPATK untuk melihat kemana sih aliran dana koperasi ini, anggota koperasi ini. Uang 1 miliar di daerah seperti Kediri, ya itu sangat besar, apalagi ratusan miliar, apalagi hampir 1 triliun. Ya, memang sih isu-isu nggak sedap muncul, oh jangan-jangan ada oknum, jangan-jangan ada apa, ada setoran, jangan-jangan kayak begitu, terus kemudian dihentikan kayak seperti Sambo, misalnya kayak begitulah. Isu-isu seperti itu memang berkeliaran kaitannya dengan pemeriksaan investasi bodong ini. Cuman kan siapa yang bisa membuktikan secara fisik? Hampir tidak ada. Tetapi mestinya itu bisa ditelusuri setidaknya melalui PPATK.
Dan orang-orang yang disebut-sebut sebagai aktor utama sampai sekarang ya nyantai-nyantai saja, bebas-bebas saja. Nah, itulah yang saya rasa penting untuk kita saling introspeksi diri, bagi masyarakat. Jangan mudah terperdaya oleh iming-iming keuntungan yang besar, investasi bodong. Itu kalau keuntungan yang besar yang nggak masuk akal, itu jangan mudah percaya. Yang kedua, bagi polisi, karena kondisi masyarakat sudah seperti sekarang, tolonglah, mereka sudah menjadi korban sekian banyak, jangan dihentikan, lanjutkan sampai kena siapa saja sih sebenarnya pelakunya, kemana saja aliran dananya, mestinya kayak begitulah. Mungkin sementara begitu saja lah. Ini menyambung dari kasus-kasus di pusat seperti yang disampaikan oleh Alvin Lim, kaitannya dengan banyaknya kasus-kasus besar, kasus-kasus yang melibatkan uang besar, terus kemudian berhenti di tengah jalan, tidak jelas kelanjutannya. Oke, sementara begitu, terima kasih. Salam damai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.